Universitas Padjadjaran atau yang dikenal sebagai UNPAD merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang awalnya hanya memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, Keguruan, dan Kedokteran. Pada tahun akademik 2024-2025 ini, UNPAD menerima 9.696 mahasiswa baru dari seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Aceh hingga Papua, dari Sumatera hingga Maluku. Mahasiswa UNPAD mewakili keberagaman geografis dari negara kita, Indonesia. Ada yang dari Padang, ada yang dari Kalimantan juga, bahkan ada yang dari Sulawesi, berbagai pulau. Mereka tuh ada dan kumpul di bawah FES. Rantau jauh-jauh gitu, ada yang dari Palembang, ada yang dari Padang, terus ada yang deket-deket juga Majalaya. Jadi tuh macam-macam banget orang-orangnya. Masuk ke 10 kampus terbaik ya. Yeah. Nah di UNPAD tuh dari Papua juga ada, Sunda, Jawa, Sumatera, dan lain-lain, Indonesia pun ada sebenarnya. Nah, tentunya pasti banyak banget keberagaman, dan aku juga ketemu beberapa teman-teman dari luar negeri seperti Cina, Jepang, Korea, dan juga Tiongkok. Dan ada juga teman-teman dari daerah timur seperti dari Papua. Jakarta mungkin dari aku sendiri. Di Jakarta itu bilang aja mau ke kamar mandi. Kalau misalnya di sini bilangnya mau ke air gitu kan. Itu tuh suatu perbedaan yang mungkin seru juga dipelajari gitu kalau dari aku. Tentunya kalau bisa berinteraksi itu seru banget, beneran seru. Karena kita bisa mempelajari hal-hal yang tadinya kita nggak tahu. Jadi tahu apa yang tadinya hal-hal yang emang layak dilakuin di daerah kita, cuman di daerah mereka nggak bisa ternyata dilakuin. Ya, kalau dari aku tuh jujur seru banget karena kan aku dulu boarding ya, jadi kebiasa sama lingkungan yang agamanya cenderung sama. Jadi di sini tuh bener-bener nemu dari agama yang berbeda, mungkin juga ras, suku, dan mereka itu kadang punya ini sih ciri khasnya masing-masing yang ngebuat aku makin tahu nih, kayak makin tahu banyak pengetahuan baru terkait budaya lain, sama juga bisa belajar buat gimana cara berinteraksi dengan mereka, atau mungkin sesimpel kita ini sih ngejaga omongan kita biar nggak nyakitin budaya lain yang mungkin menurut kita biasa tapi menurut mereka kan kita nggak pernah tahu. Kalau misalkan cara aku untuk beradaptasi di kampus itu ya, terutama aku harus mempelajari karakteristik dari orang lokal dan juga bagaimana cara aku bertingkah laku agar tidak terjadi slash antara kebudayaan ataupun slash tingkah laku yang ternyata yang menurut aku bagus di daerah aku, ternyata di daerah sini kurang baik untuk dilakukan. Di balik itu semua, tentunya timbul rintangan yang dirasakan oleh pendatang yang berasal dari luar Jawa Barat. Salah satunya adalah bahasa yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk pembelajaran di kelas. Kedua itu mengenai pemahaman bahasa sih. Jadi kan soalnya kebanyakan di sini kan menggunakan bahasa Sunda, sedangkan aku orang Sumatera itu kurang mengerti bahasa Sunda. Seperti salah satu di dunia perkuliahan itu, ketika dosen aku tuh suka beberapa menjelaskan mengenai pakai bahasa Sunda kan. Nah, di situ aku biasanya meminta untuk penjelasan ulang karena aku tidak mengerti sama sekali. Dan lalu ketika berbicara pada teman-teman kayak di tongkrongan ataupun ngerjain tugas bareng, biasanya juga aku kebanyakan diem aja sih karena nggak paham. Dan juga biasanya aku nanyain sama mereka arti bahasa ini apa ya, arti kata-kata ini apa ya, jadi bisa nambah kosakata bahasa Sunda, jadi sedikit demi sedikit bisa ngerti apa yang mereka bicarain. Dan ada juga teman-teman dari daerah timur seperti dari Papua. Nah, yang aku temuin keberagamannya itu kami itu sama-sama sulit untuk berkomunikasi karena ketika mereka tidak memahami bahasa kami, begitu pun juga kami susah untuk memahami bahasa mereka. Lahirnya keberagaman tersebut dapat menjadi modal utama untuk mencapai visi dan misi yang sama, yaitu terciptanya lingkungan kampus yang harmonis. Gimana cara menyatuinnya? Ya kita pasti punya satu tujuan yang sama, apalagi di satu departemen ya, maksudnya kayak kalau di aku kan Adkesma APM,
itu adalah tujuan kita tuh untuk lebih peduli kepada teman-teman Kema Vkom gitu. Jadi kita bakal kayak punya satu pemikiran gitu loh, punya satu pemikiran untuk mencapai satu tujuan. Jadi nggak bakal ada tuh yang kayak ngemikirin lagi entah itu budaya dari mana, latar belakangnya apa, semuanya tuh fokus aja gitu ke satu tujuan buat tercapainya tujuan dari departemen itu sendiri. Tujuan besar lah, satu tujuan besar, satu fokus besar. Menurut aku tuh kalau udah masuk ke lingkup BEM itu kayaknya orang-orangnya udah profesional semua nggak sih? Jadi nggak ada tuh yang kayak masih ngemikirin nih orang ini dijauhin bla kayak gitu. Jadi terjamin lah, maksudnya kita tuh kerja secara profesional di sini, berteman juga secara profesional di sini, bekerja secara profesional. Jadi nggak ada tuh yang kayak harus terpinggirkan atau tersisihkan gitu dari keanggotaan BEM. Kayak gitu sih paling jawaban aku. Kita tuh punya moto atau punya logo yang namanya GID, Government in Diversity. Diversity ini sendiri tuh bukan hanya di IP, tapi ada di FISIP juga. Dengan kita berbagai jurusan, berbagai daerah, kayak tadi. Kita tuh pulau ada di mana-mana, ada di sebelah sini, ada di sebelah sana juga. Tapi gimana cara kita menyatu gitu? Kita menyatu tuh kayak misalnya sekecil jargon. Aku, kamu, kita, salam satu Unpad, satu FISIP bangga. Itu tuh mungkin dari beberapa orang itu hanya jargon. Tapi menurut aku sendiri, itu adalah satu kalimat yang menyatukan identitas kita gitu, sebagai FISIP, sebagai anak Unpad gitu. Dan apa ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan hal-hal lain gitu, mungkin jargon ini sendiri adalah salah satu hal yang terkuat yang bisa menyatukan identitas kita semua sebagai Kema FISIP. Kalau dari aku sih itu aja. Kalau aku berharapnya dengan banyaknya budaya atau misalkan suku di Unpad ini bisa jadi sesuatu yang apa ya, ngasih tahu nih ke masyarakat yang lebih luas kalau misalkan bisa kok banyak suku, banyak budaya itu kumpul jadi satu buat kita belajar bareng-bareng di sini gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan emang kita harus saling menghargai keberagaman ya. Itu tuh bisa banget diwujudkan apalagi di dunia pendidikan kayak di Unpad kayak gini.